Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran Kitab Ibrani. Pelajaran kedua, pekabaran Kitab Ibrani. Selasa, 4 Januari, Yesus adalah pemenang kita. Bandingkan 1 Samuel 8 ayat 19 dan 20 dan Ibrani 2 ayat 14 sampai 16. Apa yang dicari orang Israel pada seorang raja dan bagaimana keinginan ini terpenuhi di dalam Yesus? Bangsa Israel menginginkan seorang raja menjadi hakim mereka dan pemimpin mereka dalam pertempuran karena mereka lupa bahwa Allah adalah raja mereka. Pemulihan lengkap pemerintahan Allah atas umatnya datang bersama Yesus. Sebagai raja kita, Yesus memimpin kita dalam pertempuran melawan musuh. Ibrani 2 ayat 14-16 menggambarkan Yesus sebagai pemenang dari manusia yang lemah. Kristus menghadapi dan mengalahkan iblis dalam pertempuran tunggal dan membebaskan kita dari perbudakan. Deskripsi ini mengingatkan kita pada pertempuran antara Daud dan Goliat. Setelah diurapi sebagai raja, Daud menyelamatkan saudara-saudaranya dari perbudakan dengan mengalahkan Goliat. Ketentuan keterlibatan menentukan karena pemenang pertempuran akan memperbudak orang-orang dari pihak lain. Dengan demikian, Daud berperan sebagai pemenang Israel. Dia mewakili mereka. Bacalah Yesaya 42 ayat 13 dan Yesaya 59 ayat 15-20. Bagaimana Yahweh menggambarkan dirinya sendiri dalam ayat-ayat ini? Ibrani 2 ayat 14-16 menyinggung gagasan bahwa Allah akan menyelamatkan Israel dalam pertempuran tunggal. Perhatikan ayat dari Yesaya ini. Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Sebagai orang Kristen, kita sering berpikir bahwa kita terlibat dalam pertempuran tunggal dengan iblis. Ketika kita membaca Efesus 6 ayat 10-18, kita melihat bahwa kita sedang berperang dengan iblis. Tapi Allah adalah pemenang kita dan Dia pergi berperang di hadapan kita. Kita adalah bagian dari tentaranya. Itulah mengapa kita harus menggunakan perlengkapan senjatanya. Juga, kita tidak berperang sendirian. Kata kamu dalam Efesus 6 adalah jamak. Kita sebagai gereja mengambil perlengkapan senjata dan berperang bersama di belakang pemenang kita, yaitu Allah sendiri. Kata kamu dalam Efesus 6 adalah jamak. Kita sebagai gereja mengambil perlengkapan senjata dan berperang bersama di belakang pemenang kita, yaitu Allah sendiri. Apa artinya mengenakan perlengkapan senjata Allah? Artinya, dalam pergumulan kita sehari-hari dengan diri sendiri, godaan, dan sebagainya, bagaimana kita dapat memanfaatkan kekuatan yang memungkinkan kita melalui kekuatan Allah untuk menjadi setia? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Sebagai umat-umat Tuhan, pengikut Kristus, kita sedang menghadapi pertempuran. Pertempuran yang harus dihadapi oleh orang-orang percaya adalah pertempuran yang bersifat rohani, bukan pertempuran jasmania di mana musuh kita tidak kelihatan secara nyata karena berbentuk roh. Pertempuran rohani adalah medan yang paling sulit karena lengah sedikit saja berarti peluang terbuka untuk iblis dapat menyerang kita. Pertempuran rohani tidak mengenal waktu dan musim, berlangsung kapan saja dan sewaktu-waktu selama 24 jam sehari. Bahayanya ialah kita tidak tahu secara persis kapan musuh itu datang dan menyerang kehidupan kita. Dengan hanya mengandalkan kekuatan kita saja, kita tidak akan mampu menang melawan iblis. Tetapi bersama Tuhan, yakni yang adalah pemenang, melalui rohnya kita akan sanggup mengalahkan si jahat. Kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Demikian pula di dalam Efesus 6 ayat 10, di sana dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, yang menjadikan kita kuat bukan oleh karena kemampuan kita, yang menjadikan kita kuat oleh karena kita berada di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan artinya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mampu mengandalkan Tuhan dan mengenakan senjata yang diberikannya, yaitu senjata untuk bertahan, ialah iman,
yang berfungsi sebagai perisai yang kokoh untuk melindungi diri dari panah api si jahat, dan senjata untuk menyerang musuh, yaitu firman Tuhan. Sudahkah kita mempelajari akan firman itu setiap hari di dalam kehidupan kita? Dan apakah kita beriman sepenuhnya kepada Tuhan? Kalau kita membaca di dalam Ibrani 2 ayat 14-16, di sana menggambarkan bahwa Yesus sebagai pemenang dari manusia yang lemah. Ia pemenang, kita manusia yang lemah. Kristus menghadapi dan mengalahkan iblis dalam pertempuran. Demikian pula apabila kita setia kepada Tuhan, kita akan dimampukan Tuhan untuk dapat mengalahkan iblis oleh karena kekuatan Tuhan. Ada banyak tantangan kehidupan di dunia ini, tetapi sebagaimana Yesus telah menang, demikian pula dengan kita. Kita berada di dalam Tuhan dan kita akan memperoleh kemenangan di dalam kehidupan ini. Mari kita tetap setia, bertahan, dan percayalah Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, dan kita akan menjadi pemenang di dalam Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk terus menjadi pemenang di dalam Tuhan, di dalam kehidupan di dunia ini. Kami mau terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.